Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Belajar MF Channel. Ya, kali ini kita akan membahas tentang limitasi daripada sistem PRF. Setelah sebelumnya kita eh, belajar tentang kelebihan dan kehebatan AC PRF VRV ini, ya, kali ini kita bahas tentang eh, apa saja limitasi dalam sistem refrigerant eh, variabel refrigerant flow ini. Yang pertama yaitu ya pada refrigerant piping ya kita singkat saja ya. Jadi walaupun bisa terhubung sampai ke 120 indoor unit ya dengan panjang pipa refrigerant yang bisa panjang banget gitu ya, tapi tetap ada batasannya ya. Batasan yang utama adalah sebagian manufaktur ya itu membatasi panjang dari T pertama ya, TY ya ataupun Y ataupun brand gitu ya atau Y brand ya yang pertama ya dari condensing unit ya itu hanya terbatas hanya 135 feet atau sejauh kurang lebih 40 meter ya sampai ke unit terjauh. Jadi dari titik pertama ke titik berikutnya hanya terbatas sampai 40 meter saja. Kurang lebih lah gitu ya. Kemudian masalah kesesuaian ya dengan ASRAE standar 15 ya dan 34 tentunya ya di mana refrigerant ini memiliki tingkat toksik gitu ya bila dalam konsentrasi tertentu yang kita kenal dengan RCL ya atau RCL ya refrigerant concentration limit ya. Ya, kalau di sini tulis 30 LBS ya, tapi kalau di ASRAE itu tulisannya 26. Kalau di convert ke sistem eh, ke dalam sistem SI ya biasanya 0,42 kg per meter kubik. Itu konsentrasinya. Jadi itu juga yang membuat sistem ini sangat terbatas ya. Atau ada batasannya, ada limitasinya. Jadi tidak sepenuhnya eh, hal itu bisa ya, bisa saja, tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, ini ya, baik persyaratan secara teknis ya ataupun secara keselamatan. Ya, kemudian oil management ya, ya long refrigerant piping ya, ini yang panjang ini juga ya ada keterbatasan ya, ya tentunya banyak oli-oli yang tersangkut ya di dalam eh, sistem refrigerant. Tapi biasanya tiap manufaktur punya cara ya untuk mengatasinya. Berikutnya, nah ini press air requirement ya, ya kesesuaian dengan ASRAE standar 62. Ya ini seperti kita ketahui ya bahwa unit-unit daripada PRF ini ada ya unit kaset, ada split wall gitu dan lain-lain itu sangat terbatas bahkan tidak ada sistem press air kecuali mungkin yang digunakan adalah sistem split duct dan semacamnya ya kalau unit yang berducting itu bisa uh, dilengkapi dengan ducting press air tapi kapasitasnya pun terbatas biasanya kecil-kecil ya karena maksimalnya ada yang di 10 PK ya kurang lebih sebesar itu ya nggak jauh dari itu. Ya, jadi kalaupun ada ruangnya sangat besar, ya mesti dibuat beberapa unit gitu ya. Jadi tidak bisa simple seperti unit chiller. Kemudian ada PM removal ya atau particulate matter ya. Ini eh, karena unit-unit tertentu itu tidak bisa dilengkapi atau belum memungkinkan dilengkapi dengan filter. Ya, jadi ini juga masih ada masalah ya untuk ruangan-ruangan tertentu. Ya, tapi kalau untuk hunian biasanya ini tidak begitu masalah. Tapi kalau untuk ruangan-ruangan tertentu yang memerlukan filter ya atau dengan ruangan yang memerlukan pressurize ya ini juga ada keterbatasannya. Oke.
ya. Kemudian concern lingkungan ya, seperti ozone depletion issue ya, dan lain-lain ya. Ya, ini juga karena kandungan refrigeran yang sangat banyak dalam sistem itu, kalau leaking itu ya bisa mengakibatkan hal tersebut. Tapi biasanya juga ini sudah diatasi oleh produsen dengan menggunakan eh, refrigeran yang ramah lingkungan ya, seperti 410A ya. Ini sangat banyak sekali ya digunakan ya, hampir semuanya menggunakan 410A, R410A ya. Kemudian di sini ada PRF system and proprietary system. Jadi ini kesesuaian biasanya gitu ya. Jadi di gedung itu sudah ada bus ya, tapi sudah ada DDC ya, sudah ada bus atau BMS ya, terus PRF system ini pun ada punya DDC tersendiri yang biasanya punya bahasa yang berbeda ya, atau protokol yang berbeda eh, dengan bus. Jadi walaupun masih bisa di-read gitu ya, atau dibaca ya, atau dimonitor ya, tapi ya tidak bisa melakukan kontrol apa-apa. Jadi hanya bisa read aja, oh ini suhunya berapa, tapi eh, tidak bisa mengendalikan. Ataupun mungkin sini sudah eh, sekarang ada update terbaru ya, mungkin saja ya, gitu. Tapi ada keterbatasan di situ. Kemudian juga masalah reliability dan maintenance ya, kita bayangkan aja ya, satu unit, satu modul itu ada 3 kompresor ya. Ya, kalau pasang 3 modul ya, satu set indoor outdoor unit pasang 3 modul ada 9 kompresor ya. Kemudian untuk satu bangunan ya dengan jumlah 10 lantai gitu ya, mungkin ada puluhan bahkan ratusan kompresor ya gitu ya. Ini maintenance-nya juga lumayan repot dibanding dengan chiller ya. Chiller mungkin hanya beberapa kompresor saja ya, tapi ukurannya besar. Begitu. Ya, ini mengenai approval daripada ARIS standar, jadi berlaku di Amerika, di negara kita mungkin ini masih belum ada. Oke. Ya, mungkin eh, seperti itu ya. Ini limitasinya dari sistem PRP ini. Kemudian saya mengambil artikel juga nih ya, ini dari brosur yang sebetulnya ini dari salah satu produk ya. Di refrigerant leak detection and containment. Jadi sistem PRM ini diharapkan ya mempunyai kemampuan untuk mendeteksi kebocoran ya. Jadi uh, ini berdasarkan pengalaman nih ya, pengalaman dari salah satu produsen ya. Ini di salah satu hotel di UK ya. Ini yang menerapkan sistem ini. Uh, jadi jika terjadi kebocoran ya, unit itu bisa melakukan pump down ya, secara otomatis. Dengan melakukan pump down ini artinya ya, katalah refrigerant ini ada yang terlepas. Tapi ada juga yang berhasil diselamatkan ya, gitu ya. Jadi sebetulnya ya kalau sudah bocor kayak gitu ya nantinya dibuang juga, tapi setidaknya diselamatkan ya. Kalau di sini ya dia deteksinya sampai 60%, jadi 40%-nya bisa diselamatkan ya. Jadi metodenya ya, ini input kontrolnya ya. Ini ada space sensor ya, input. Jadi ini sensor yang diletakkan di space. Kemudian ada manual pump down, activation gitu ya. Kemudian ada pressure monitoring dan discharge monitoring. Ya, ini juga bisa memonitor ya, apalagi dengan gedung-gedung yang dilengkapi dengan BMS ya. Tentunya itu bisa lebih mudah lagi. Ya, mungkin sekian itu saja ya. Kita harapkan juga semua PRF yang beredar di Indonesia mempunyai kemampuan yang sama ya, bisa melakukan pump down atau dilengkapi dengan deteksi kebocoran. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.